Anda. Dan sesi wawancara berikut kita akan nanti selengkapnya cari tahu tentang event Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023. Dan apa itu Pekan Kebudayaan Nasional, lalu bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Pendengar, kami sudah bersama dengan Dewan Kurator Pekan Kebudayaan Nasional 2023, Nya Ina Raseuk, yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Biasa disapa dengan Mbak Ubit. Selamat pagi Mbak Ubit. Selamat pagi. Salam sehat, semangat pagi untuk Mbak Ubit dari studio kami semua di sini ya. Baik, selamat pagi. Oke, sehat-sehat. Amin. Ya, Mbak Ubit di mana posisinya pagi ini? Saya sekarang sudah di Jakarta. Sudah kembali ke Jakarta. Setelah keliling-keliling, ya, betul. Dari mana saja nih? Keliling-keliling kemana saja? Ya tentu programnya Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini banyak sekali ya. Kalau saya di musik, tajuknya Rantai Bunyi, fokus utamanya itu di residensi di 5 wilayah. Dari mulai Bangka Belitung, dari barat sampai ke timur, Bangka Belitung, lalu Kalimantan Barat, di Pontianak, lalu di Wakatobi, di Sulawesi Tenggara, lalu di Flores, Sumba, di NTT, dan terakhir di Papua, di Jayapura. Oke, ya. Begitu. Pekan Kebudayaan Nasional ini event yang mungkin ya untuk beberapa pendengar kita ada yang belum paham begitu dengan event ini ya. Untuk program Pekan Kebudayaan Nasional dari Kemendikbudristek ini sekilas boleh Mbak Ubit sampaikan begitu. Apa event ini dan apa manfaatnya, tujuannya untuk digelarnya Pekan Kebudayaan Nasional ini Mbak Ubit? Ya, baik. Secara singkat ini amanat dari Kongres Kebudayaan di tahun sebelumnya 2018. Lalu biasanya Pekan Kebudayaan Nasional itu Kemendikbud itu melalui Dirjenbud itu menyiapkan panggung-panggung di satu tempat, waktu itu di GBK misalnya. Lalu kontingen dari berbagai tempat, dari berbagai tempat di penjuru Nusantara itu datang ke sini. Tapi tahun ini berbeda. Tahun ini kami diundang, ada 8 Dewan Kurator yang diundang untuk menggagas metode kerja yang berbeda. Metode aksi yang kami gunakan untuk Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini itu lumbung, pelumpungan. Jadi kita tahu lumbung itu tempat menyimpan padi, tapi ini sebagai sebuah metafora ya, kita menyimpan seluruh pengetahuan, tentu kesenian di sana, budaya. Nah, itulah yang menjadi fokus utama dari PKN 2023. Lalu ada 3 fase pelumbungan yang digunakan. Yang pertama fase rawat. Nah, itu sebelum pra-PKN ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dari ke-8 Dewan Kuratorial ya, saya sebut begitu, termasuk kuratorial saya, Rantai Bunyi, itu kita bekerja sama dengan banyak kolektif, komunitas, dengan Pemda, Pemprov ya. Lalu setelah itu ada fase panen, panen di mana ya macam-macam yang bisa dipanen, karena ini sebetulnya kan praktik budaya itu sudah sudah memang dilaksanakan oleh masyarakat ya, oleh warga gitu ya. Nah, lalu yang terakhir nanti kita fase bagi itu nanti tanggal 20 sampai 29 Oktober yang akan dilaksanakan di 40 titik di Jabodetabek, begitu kira-kira. Satu lagi tajuk utama yang di atas pelumbungan, bukan di atas pelumbungan, tapi kira-kira bagaimana satu tema utama yaitu merawat bumi, merawat kebudayaan. Terlalu pagi nih, jadi saya bicaranya agak sedikit begitu. Jadi semua tentu tidak secara harfiah ya, ada banyak praktik-praktik yang kita laksanakan itu. Tentu budaya itu salah satunya, kesenian, dan tentu yang lain-lain
aspek-aspek atau unsur-unsur budaya yang lain itu menjadi kegiatan-kegiatan, praktik-praktik yang pada akhirnya menjadi segala sesuatu yang kita kerjakan di PKN 2023. Oke. Begitu. Mbak Ubit, yang menarik tadi Mbak Ubit sampaikan bahwa baru pulang juga ya, jalan-jalan dari Flores dan juga Sumba begitu. Apa hasil dari kunjungan ke Flores dan Sumba dalam rangka rantai bunyi ini ya, sesuai dengan durasinya? Nah, kalau di NTT program yang langsung kami selenggarakan itu di Flores. Nah, Flores itu sebagai cara kami untuk mendekatkan satu fokus utama. Tentu tadi saya sebutkan Sumba. Jadi di rantai bunyi kami fokuskan kultur bunyi yang berpusat pada alat musik dawai dan nyanyian. Jadi alat musik dawai itu tidak sebagai alat musik saja, tapi dia sebagai sebuah konsep laku, konsep kehidupan sehari-hari, konsep atau yang mengandung segala macam pengetahuan yang terkandung di dalam nyanyian-nyanyian misalnya. Jadi konsep yang kami gunakan itu panggung yang menghadap ke dalam. Maksudnya begini, bahwa biasanya kalau residensi itu seniman bermukim di satu tempat, tapi datang dari berbagai kultur. Nah, di dalam rantai bunyi yang kami gagas ini di sub-sub kultur yang berdekatan yang kami pertemukan. Misalnya kalau di NTT, Flores dan Sumba itu sangat berdekatan kultur dawai dan nyanyiannya. Jadi di dalam residensi itu anak-anak muda yang memainkan musik dawai bertemu dengan empu. Jadi ada satu empu dari Sumba yang kami datangkan, Ina Ataratu, Kahi Ataratu. Lalu mereka belajar dari Kahi Ataratu di hari pertama, kedua, lalu ada juga dari narasumber dari Flores. Dari situlah mereka mendapatkan inspirasi, dan pada hari-hari berikutnya mereka melakukan semacam kreasi ya. Dan di hari ke-6 mereka merekam hasil saling silang itu. Nah, tadi saya sampaikan, mereka ini tidak datang dari satu tempat. Mereka ada yang sebentar, saya ingat semua, ada yang dari Manggarai Barat, ada yang dari ND, ada yang tentu dari Sika karena kita selenggarakan di Maumere ya, dari Maumere, ada yang dari Labuan Bajo, ada yang dari tadi Wairasa, Sumba Tengah. Jadi bagaimana prinsipnya itu mempertemukan yang berbeda-beda itu, bagaimana yang berbeda-beda itu bisa menjadi jalan gitu ya, untuk saling saling tenggang rasa, saling memahami satu sama lain melalui bunyi, dalam hal ini dawai nyanyian. Begitu. Dari hasil dari kegiatan tersebut kemarin ada output mungkin yang dihasilkan dari kegiatan itu, kemudian nanti bagaimana keberlanjutannya, Mbak Ubit? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, tentu saja secara harfiah mungkin ada yang dipanen pada hari ke-6, yaitu rekaman yang berhasil itu CD ya, CD, dan ada dua fasilitator yang menemani mereka. Dua fasilitator ini juga berlaku sebagai peneliti. Mereka mencatat pertukaran yang terjadi di antara ke-15 peserta, beserta juga 2-3 narasumber atau empu. Nah, itulah yang menjadi tulisan yang akan diterbitkan sebagai sebuah bunga rampai, begitu. Nah, tapi juga yang paling penting di residensi ini tidak sekedar sebuah event, tapi dia sebagai sebuah model. Nah, rantai bunyi melalui residensi ini yang kami utamakan adalah bagaimana model ini bisa diteruskan selanjutnya. Dan syukurlah PKN belum selesai, ada Pemprov lain yang tertarik untuk mengadopsi. Dan ini kebetulan juga dari NTT, dari Kupang. Jadi berdekatan dari timur, sudah PKN belum selesai.
bahkan ketika dia baru mulai sudah ada Pemprov yang tertarik. Jadi mereka mengadopsi model ini, mereka menyelenggarakan secara mandiri, tentu dengan selalu berdiskusi dengan kami. Kemarin juga baru berdiskusi dengan teman-teman di Kupang. Nah, itu juga kami siapkan, sudah kami siapkan tempat nanti di ruang tamu. Jadi panggung-panggung yang disediakan itu konsepnya dalam bentuk ruang tamu atau dalam wujud ruang tamu. Nah, Timor juga akan ditempatkan di salah satu ruang tamu. Kalau tidak salah saya di Galeri Nasional. Tanggalnya saya lupa, 25 kalau tidak salah, 25. Dan untuk NTT 29 penutupan. Tapi NTT Flores. Tapi saya pikir ini kan hanya 2 dari begitu banyaknya program. Jadi saya pikir penting untuk pendengar satu RRIND. Ya, RRIND ini untuk mengintip-intip media sosial PKN dan melihat begitu banyaknya, mungkin bisa mengikutinya dari jauh. Dan saya kira ada banyak praktik-praktik pengetahuan, cerita-cerita yang bisa kita dapatkan bagaimana kalau meminjam rantai bunyi, bagaimana rantai itu bisa kita tautkan satu dengan lainnya. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih banyak lagi yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi dicari tahu melalui medsos Instagramnya Pekan Kebudayaan Nasional ya, untuk event-event semacam ini. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Ubit ya, karena sudah harus ada kegiatan yang lain lagi. Kita sampai di sini dulu. Tapi nanti ke depannya mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi-informasi menarik lainnya ya di Pro 1 RRIND. Tentu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Nyaina Raseuki, Dewan Kurator Pekan Kebudayaan Nasional 2023 baru saja berbagi informasi bersama kami. Untuk Anda yang ketinggalan informasi ini, silakan akses kembali YouTube channel RRIND untuk mengetahui informasi-informasi yang sudah kami hadirkan dalam sesi wawancara. Nanti pada pukul 8 akan kami hadirkan warta berita dari program 3 Jaringan Berita Nasional.